Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Kita hari ini nggak kampanye ya. Hari ini nemuin temen saya nih. Temen saya ini sahabat lama mau bangun apa nih Pak? Pengolahan limbah B3. Pengolahan limbah B3. Jadi kita selalu ngomong sampah. Selama ini yang ngelola limbah B3 itu perusahaan dari luar. Jepang ya? Dari Jepang. Dari Jepang. Di Bogor. Di Bogor. Nah sekarang kita bangun pengelolaan limbah B3 oleh pengusaha asli Indonesia. Bilangnya pribumi, saya bilang asli Indonesia. Di sini ya. Nanti sampah-sampah yang ada di daerah-daerah yang di luar sampah B3 bisa dikelola bersama nggak? Bisa kan. Dibuat apa kalau di sini? Ada pupuk, ya pupuk organik. Bisa kita kasih lihat tuh kalau mau. Ada barangnya. Oke, kita lihat langsung. Nah, ini kan Oke. di kanan. Nah, sekalian. Nah. Ini dari Wah, dia baik banget sama saya, langsung dikasih gambar saya. Saya nggak nyuruh loh. ini pupuk organik. Oh, ini apa ini? Kalau ini pakan konsentrat. Dari susu kan? Ini pakan konsentrat. Iya, dari Jelasin limbah dong, susu. limbah apa ini? Ini dari limbah susu. Jadi mau dengerin. Sini mau, sini penting. Ini susu kadaluarsa. Bisa diolah susu kadaluarsa, Mo. Bisa diolah jadi apa? Jadi pakan ternak, konsentrat. Oh, soalnya susu kadaluarsa kalau diminum nanti keracunan. Jadi harus dibikin pakan ternak. Jadi kamu itu kalau nemu susu kadaluarsa di rumah, dibikin pupuk organik, pakan ternak. Salah satu bentuk ketahanan pangan, Pak. Iya. Susu kadaluarsanya, susu kadaluarsa apa dulu? Nanti soalnya gini, Pak. Susu kadaluarsa itu kalau dalam bahasa canda saya, kalau dengan orang yaitu susu nenek-nenek yang usianya 80 tahun, Pak. Ini susu kadaluarsa, susu kadaluarsa yang mana? Ini susu sapi. Susu sapi. Susu sapi yang Oke. gagal produksi, yang mungkin Yang basi? Yang basi, kemasannya terbuka, ya salah cetak dan sebagainya kan. Oh. Dari Kan ada susu-susu kaleng, susu Siap. kemasan. Susu kemasan, Ya kan? betul. Kemudian sudah kadaluarsa. Siap. Benjol kalengnya. Siap. Tidak laku di pasar Betul. dan tidak boleh dikonsumsi. Betul. Kemudian dibuang. Dibuang. Ke sini? Dibuang, betul kan. Bisa dimanfaatkan. Nah, Oke. seperti ini. Kan. Jadilah ini. Jadi konsentrat pakan ternak, bukan pakan Top. orang. Susu kadaluarsa, susu basi, susu yang sudah tidak bisa lagi dikonsumsi jadi pakan ternak. Ini buat kambing. Buat tinggal dicampur nanti untuk kambing bisa, untuk sapi bisa. Ini konsentratnya kan. Ini konsentratnya. Tinggal nanti dicampur kebutuhan dia kalau Kambing, kambing, sapi bisa. campurannya berbeda. Oke. Dengan Ini kira-kira kalau dikasih konsentrat ini tingginya naik nggak? mudah-mudahan kan. Mudah-mudahan. Kamu minum Masih ini, ada ya. harapan kelihatannya. Kamu nanti pakai konsentrat ini ya, biar naik ya kayak limosin ya. Baik, udah. Ini konsentrat. Ini Kalau ini dari sampah perkotaan kan. ini sampah perkotaan. Kita Sampah jadikan- perkotaan apa? Sampah-sampah organik dari pasar, dari swalayan, sisa sayuran. Pokoknya sisa sayuran, buah-buahan. sisa buah-buahan dikumpulin. Siapkan. Jadi apa ini? Ini jadi pupuk organik cair, Onek cari cair. organik cair. Sawah bisa. Untuk sawah, biasanya untuk Sawah. padi, untuk jagung. Kandungannya apa? Kandungannya Pak Suris ada di sini mungkin. Ayo, Pak Suris. organik cair. Kandungannya apa? Pak Suris. Stimulus Ini untuk ahlinya, kan? pertaniannya apa? Ahlinya Stimulusnya. langsung ya. Oke. Pak Suris ada, Pak Suris. Pak Suris? Itu orangnya. Nah, ini Pak Suris. Ini masa depan Pak Suris? kita, masa depan Jawa Barat, masa depan Indonesia kayak gini. Dari mobil. Berarti dua produk ini ya? Acara. Iya kan, dua produk kan. Ini baru dua produk ini ya. Pengolahan sampah menjadi barang. Kalau yang plastik kayak gitu kan bisa jadi batako. Kalau di Betul, sini kan? di perusahaan Bapak jadi apa? Dijadikan batako, Batako. dijadikan RDF untuk RDF. pelet untuk. Nah, ini jelasin ini nih. Stimulus tanamannya Nah, apa? ini ahlinya kan. Nah, Pak Suris, ya. Pak Sulis. Tolong dijelaskan. Ini Pak, stimulus kandungannya apa? stimulus kandungannya apa untuk sawah, untuk padi? Untuk awalnya ternak dulu ya Pak. Ya, Ini probiotik, bahan bakunya ini Probiotik ini. probiotik. probiotik oke. Ya, ini Ah. bahan bakunya nila aren Mm-mm. atau gula aren. Iya. Kita fermentasi. Ini gunanya untuk penggemukan, Mm-mm. penggemukan ternak. Supaya penetrasi nutrisi pakan lebih Oke. terserap. Paham. Maka dengan demikian masa panen lebih singkat Pak.
Penggemukan sapi di kandang saya nanti bisa pakai probiotik ini. Ya kan? Domba bisa. Bisa. Ayam? Bisa. Ayam bisa. Yang kurus-kurus bisa ya? Ya untuk stunting. Oh, stunting ya? Ya. Tapi kan bukan untuk manusia kan? Nanti penanganan stunting Indonesia pakai probiotik ini. Enggak lah untuk Ada hewan. khusus untuk manusia, Pak. Hah? Ada khusus untuk manusia. Ada khusus untuk manusia Ada, enggak? Kan ada. problem Jawa Barat, problem kita stunting. Ya. Ya. Nah, kan stunting kan stimulus gizi, Iya. protein, Iya, betul. nabati hewani. Betul. Apa stimulus yang Bapak sarankan? Kepada masyarakat kita berikan support teknologi ini untuk probiotik, pakan, konsentrat, Hah? di mana nanti rentang waktu panennya lebih singkat. Itu untuk hewan. Untuk hewan. Kalau Nanti manusia apa? stimulusnya? hasil dari hewan itu, Pak. Oh, Jadi dikira tidak- ada stimulus ini untuk orok, nggak ada. Hasil dari ayam, hasil dari telur, Ya, hasil betul. dari sapi, hasil Ya. dari domba, Ya. itu didorong untuk pertumbuhan. Percepatan, karena di Percepatan. dalamnya akan mengandung omega 9 sampai Oke, 12, Pak. anak-anak yang kita yang Ya. masih usia pertumbuhan. Betul. Nah, seperti ini harus mendapat stimulus. Mu nanti minum Pak. ini probiotik, Ya, Pak. kamu langsung tinggi badannya naik ya. Alhamdulillah, Oke, Pak. nih bawa pulang Ya, ke rumah. Pak. Ingat ya. Ya, Pak. Probiotik nanti Ya. langsung tinggi badannya naik. Alhamdulillah. Minum probiotik sama Ya, ini Pak. mau bawa pulang Ya, ya. Pak. Ya, Ini Pak. stimulus kamu, mudah-mudahan kamu bisa Amin. cepet gede ya. Amin, amin. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Deddy Mulyadi beserta jajarannya. Kepada Bapak Deddy kami persilakan. Kalau seniman kayak gini harus selalu tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Segenap keluarga besar manajemen PT Wastek Internasional yang hari ini memiliki harapan baru untuk segera merealisasikan seluruh investasinya dalam upaya melakukan cleaning atau upaya sapu bersih terhadap berbagai problem lingkungan. Tepuk tangan ya, ini terobosan baru. Kemudian seluruh unsur pimpinan kecamatan, pimpinan desa, para ulama, tokoh masyarakat. Saya di sini masih suasana kampanye, saya bukan untuk berkampanye. Saya datang ke sini sebagai sahabat yang lama memberikan supporting terhadap berbagai upaya untuk memajukan para pengusaha Indonesia agar memiliki kemampuan daya jelajah dan aspek produksi yang kuat terhadap berbagai problem lingkungan yang selama ini terjadi. Kalau dengar sampah, maka dalam pikiran kita yang terbayang itu adalah kesemrawutan. Kalau dengar sampah, yang terbayang di pikiran kita adalah lalat. Kalau dengar sampah, yang terbayang kita itu adalah nyamuk. Ya, kalau dengar sampah, yang terbayang di dalam pikiran kita adalah cacing. Dan berbagai aspek mikroorganisme yang lainnya, yang sesungguhnya itu adalah nilai yang memiliki daya jual yang tinggi. Kita terkandung dalam pikiran kita, kandung dibuat mindset sampah itu bencana, sampah itu penyakit, sampah itu problem. Ketika berkata sampah bencana, sampah penyakit, sama problem, nyaris setiap orang tidak mau di rumahnya ada sampah. Tetapi setiap hari orang nyampah. Jadi semua orang ingin bersih, ingin glowing, tetapi dia tidak mau melakukan pengelolaan. Ngambil makan dilempar, ngambil makan dilempar. Kemudian setelah itu di rumahnya ditumpuk. Saya sudah berapa kali ya beresin rumah warga yang sampahnya itu berjibun. Nah, setelah itu negara juga telat dalam membuat perencanaan. Misalnya contoh, bikin sampah organik dan anorganik dalam bentuk tempat sampah, tapi mobilnya satu. Sampah organik, sampah anorganik, tapi mobil pengangkut sampahnya tidak ada organik, tidak ada anorganik. Tong sampahnya ada dua, tapi mobilnya satu. Tetap saja nanti dibuang, disatuin. Nah, ketika disatuin, teknologi TPA-nya rendah, gitu kan? Kita masuk TPA-nya numpuk, kemudian tidak bisa ditampung. Ketika dibakar menjadi problem lingkungan, pasti diprotes. Akhirnya dilakukan dengan upaya untuk dikubur. Pertanyaannya adalah sampah plastik dikubur bisa nggak?
Sampah anorganik dikubur gak ada problem. Tapi ketika sampah anorganik dikubur menjadi masalah. Masalah ini itu menjadi masalah yang berlarut. Seolah kita tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan ini, padahal pakar sampah ngomongnya tiap waktu. Bekasi nampung sampah Jakarta. Bantar Gebang itu sudah kayak menara piramid buatan Fir'aun di Mesir. Tingginya luar biasa dan kayak gunung. Kalau lihat dari atas tuh kayak gunung. Di Bandung itu sampah sampai sekarang nggak selesai-selesai, berproblem. Baik Kabupaten Bandung Barat, Cimahi maupun Kota Bandung. Pada produksi sampahnya tinggi. Di Subang itu juga berproblem juga. Nyari tempat sampah sampai masuk ke perkebunan Cipendei, Jalupang dengan daya jelajah mobil yang sangat jauh. Kemudian mobilnya kualitasnya sudah menurun, ongkosnya mahal, sopir truknya upahnya rendah, yakutnya rendah, terjadi penumpukan. Dan ini bukan hanya di sini, di Kuningan hari ini juga masuk isu sampah juga. Apa sih dari semua ini? Problem adalah kita telat dalam melakukan eksekusi. Kenapa telat melakukan eksekusi? Selalu ada problem juga. Pemerintah melakukan eksekusi kadang-kadang tidak sanggup untuk menghadapi tekanan publik. Satu sisi pengen hilang sampah, tapi satu sisi kalau ada pengelolaan sampah yang protesnya panjang. Sehingga kalau pemerintahnya, gubernurnya, bupatinya tidak punya keberanian, nggak jadi terus. Akhirnya berproblem terus. Nah, hari ini di Purwakarta ada solusi. Ada sebuah perusahaan yang berinvestasi dengan biaya yang sangat tinggi untuk melakukan pengelolaan berbagai limbah. Nah, limbah kalau hanya sampah daun sama plastik tidak problem. Paling hanya numpuk di jalan. Tetapi menjadi problem ketika turun ke air. Ketika Citarum penuh dengan sampah. Menjadi problem apa? Ketika masuk ke laut. Apa yang menjadi problem? Biota laut, keanekaragaman hewani laut seringkali menjadi problem ketika ditumpuk oleh sampah. Di batu karang numpuk plastik. Akhirnya mikroorganisme tidak bisa berjalan, ekosistemnya mati. Kemudian sampah juga sampai ke pantai, turis ngamuk. Problem di Bali hari ini adalah sampah di pantai. Nah, tetapi kita terus-terusan dalam setiap hari ngomong cinta tanah air, cinta tanah air, cinta tanah air. Tanahnya dicemari, airnya dicemari. Kalau saya ngomong berulang-ulang, saya bilang, saya ini sebagai orang Sunda menyebut tanah itu Sunan Ambu. Orang Indonesia, orang Nusantara menyebut tanah itu adalah ibu pertiwi. Kalau ibu, bayangin. Mohon maaf ya, kita ini orang-orang yang durhaka pada alam. Kita hidup dari tanah, mengambil air dari tanah, mendapat kehidupan di atas tanah. Tapi mohon maaf, kita tidak menghormati sama sekali tanahnya. Menyia-nyiakan, menghambur-hamburkan, menghinakan, mencemari, tidak punya rasa hormat. Akibatnya apa? Penyakit tidak pernah berhenti, konflik selalu berlarut, kemiskinan tidak pernah selesai. Padahal dunia menetapkan hari bumi, hari air. Dalam tradisi kebudayaan di Sunda menetapkan ngaruat umbu, ngaruat gunung, ngaruat tanah. Ngaruat itu apa? Merawat, memelihara. Simbolisasinya apa? Hari ini sampai pada tingkat wayang saja. Tapi menerjemahkan bagaimana tanah itu dikelola tidak bisa. Ini harus segera dibenahi. Makanya kalau saya lihat tren, bagaimana kalau saya memimpin, pasti saya sangat mengutamakan tanah. Saya teliti dulu, saya analisis dulu, saya bawa ke lab. Ini kan selalu dikembangkan isu musyrik. Saya bawa ke lab, kemudian dianalisis. Ketika dianalisis, tanah ini cocoknya untuk apa? Tanah ini untuk cocok untuk apa? Tanaman ini untuk apa? Kemudian di tanah itu harus selalu bersih, karena tanah yang bersih kemudian akan keluar cahaya. Kita jujur. Ketika masuk mulai maracak. Sampai ke sini secara pribadi saya sedih menangis. Kenapa? Jalannya jelek, kanan kirinya penuh dengan bangunan, sampah di mana-mana, semrawutnya luar biasa, sedangkan kita mengklaim diri sebagai daerah yang religius. Religius itu apa?
Religius itu adalah manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang dekat dengan Allah adalah manusia yang bersyukur. Manusia yang bersyukur adalah manusia yang berucap Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Berucap syukur pada Allah pemilik seluruh alam semesta. Kalau berucap syukur pada Allah pemilik alam semesta, maka peliharalah apa yang Allah titipkan di alam ini. Jadi kalau orang ngucap Alhamdulillah tapi ngurus sampah nggak beres, ngucap Alhamdulillah jalannya berantakan, ngucap Alhamdulillah estetikanya nggak ada, Alhamdulillahnya hanya sampai pada simbol, bukan substansi, bukan makna, sehingga kita tidak sampai pada pencapaian religiusitas. Untuk itu, apa sih yang berikutnya? Apalagi yang lebih bahaya lagi? Limbah pabrik B3. Di mana bahayanya? Bakteri bisa menyebar di mana saja, virus bisa menyebar di mana saja. Kalau diletakkan radioaktif di mana saja, akan menimbulkan bencana lingkungan. Setelah itu, yang paling berbahaya lagi apa? Limbah rumah sakit, limbah klinik. Kita sering terjadi di kasus Cirebon, beberapa kali terjadi. Limbah rumah sakit dibuang di pinggir jalan. Kalau dibuang di pinggir jalan masih ketahuan. Bagaimana kalau dibuang di Citarum secara lewat? Kalau di rumah sakit itu ada bakteri, kemudian bakteri menyebar. Kalau virus itu menyebar, berapa juta nanti yang terkena wabah penyakit? Dan saya ngomong tentang strategi pertahanan. Kita hari ini pertahanan negara bisa jadi dirumuskan dengan membangun ketahanan rakyat dan alutsista. Membangun ketahanan rakyat dan alutsista, manajemennya ada. Pertanyaannya adalah, apakah perang hari ini murni menggunakan nuklir? Apakah perang hari ini murni menggunakan peluru tajam? Apakah perang hari ini murni menggunakan rudal, roket? Ada yang paling berbahaya dalam perang, menggunakan bakteri. Bakteri kalau tidak selektif di bea cukainya, kalau tidak selektif di pemeriksaan pelabuhan dan bandaranya, saya ingin menghancurkan tanaman padi yang ada di Indonesia agar tanamannya nanti mati secara serempak, gampang. Kirim saja benih dari sana, kirim saja pupuk dari sana, di pupuknya dimasukin bakteri, dimasukin virus. Kalau pemeriksaan di bandaranya, di pelabuhannya tidak memiliki peralatan yang cukup, lolos masuk ke pasar, orang Indonesia itu paling tidak selektif, maka itu disebar di mana-mana dalam sehari nyebar. Kalau saya ingin mindahin penyakit jahe dari sana pindah ke sini, seluruh penyakit yang menyebar Indonesia, dari mulai flu burung, kemudian flu babi, kemudian penyakit kuku dan mulut sapi, semuanya berasal dari barang impor yang tidak selektif ketika masuk pemeriksaan. Berasal dari daging, berasal dari pohon, berasal dari buah-buahan, berasal dari bebetian, semuanya berasal dari itu. Dan mohon maaf, bangsa Indonesia sangat longgar terhadap ini. Kalau bicara tentang ilmu kebudayaan, ilmu karuhun, ilmu buhun, apa ilmu buhun yang ada dalam mencegah keluarganya dari penyakit? Keren banget. Rumah itu dibikin panggung. Di rumah ada 3 tingkatan. 1 ada ruang tepas untuk tamu, 2 ada ruang tengah yang ditutup oleh pintu. Di atas pintunya ada cabai merah dan bawang putih. Cabai merah dan bawang putih dulu itu dianggap klinik, dianggap mistik. Bukan, itu adalah pencegah masuknya virus. Di ruang tamu keluarga itu, anak-anak di sana tidak boleh berhubungan dengan tamu. Dan tamu mau naik ke tepas, harus buka sepatunya, harus buka sendalnya, dan dicuci kakinya di depan. Kemudian baru ruang dapur. Kapan Indonesia sibuk dengan itu? Ketika COVID. Ketika COVID, kita baru sibuk terhadap cuci tangan, cuci kaki. Jadi orang Indonesia itu sibuk kalau apa? Kalau datang penyakit, kalau datang bencana. Setelah bencananya hilang, orang Indonesia apa? Poho deui. Nah,
hubungannya dengan ini adalah investasi baik dan ini adalah investasi masa depan. Artinya apa? Artinya bahwa saya memiliki harapan bahwa sampah di Purwakarta tidak akan ada masalah. Sampah di Karawang tidak akan masalah. Sampah di Bekasi tidak akan ada masalah. Tinggal Pemda-pemdanya kerjasama dengan perusahaan ini untuk melakukan pengelolaan sampah sehingga Pemdanya tidak usah lagi bikin TPA. Ke depan bisa efisien. Kalau kemudian sampah menjadi nilai-nilai ekonomi, berekonomi tinggi, maka ada efisiensi keuangan negara. Tidak perlu bayar TPA, tidak perlu pengadaan tanah, tidak perlu mesin, tidak perlu orang. Nanti bisa dikirim ke sini, langsung dikelola. Di sini nanti melahirkan multiplier efek ekonomi. Jadi batako, kemudian jadi bubuk untuk pupuk organik, jadi cairan untuk pupuk organik, dan menjadi berbagai produksi lainnya yang itu bisa mendorong pertumbuhan yang kedua yang disebut dengan go green, yaitu produk pertanian yang hijau, yang tidak lagi mengandung unsur pestisida dan unsur kimia. Maka pertumbuhannya akan semakin baik. Setelah itu apa? Harga ekonominya akan tinggi. Sayuran yang hijau, yang bebas dari pestisida, di Bandung cuma ada satu toko. Di Purwakarta nggak ada. Dan orang-orang kelas menengah yang punya duit, hari ini sudah mulai beralih. Buahnya organik enggak, sayurnya organik enggak, dagingnya organik enggak, telurnya organik enggak, susunya organik enggak. Kenapa? Dia ingin hidupnya sehat, dalam dirinya nggak mau ada residu. Mohon maaf, kanker sebagai salah satu ancaman penyakit saat ini yang cukup sulit disembuhkan dari sisi akademis. Itu salah satu penyebabnya adalah karena residu pestisida yang sangat tinggi dan kita langsung mengkonsumsi tanpa dicuci dengan air panas. Cengek disemprot di obatan, kacang panjang disemprot di obatan, terong disemprot di obatan, dipanen kurang langsung diala, dijieun karedok langsung didahar, bonteng langsung dihuapkeun, cengek langsung digegel atau disambel. Kita mengkonsumsi residu pestisida dengan kekuatan tinggi dalam setiap hari, sehingga bisa jadi dulu makanan yang mentah itu adalah makanan khas Sunda dan itu menyehatkan. Hari ini makanan yang mentah yang khas Sunda itu bisa jadi membawa penyakit. Kenapa? Karena seluruh lala berumbah dan sayuran semuanya sudah berpestisida. Sehingga bagaimana mencirikan daun makanan sayur-sayuran yang sehat yang ada ulatnya. Jadi lamun ayah kacang, ayah hileudang itu sehat. Naon sababna? Hileud hirup kene. Lamun aya dangdaunan anu hileudang sehat, yang sudah bersih dari ulat, yang ulatnya tidak bisa hidup, itu tandanya makanan tidak sehat. Dibalik. Jadi mun aya peuteuy aya hileudang kene, eta mah sehat. Dahar jeung hileud-hileud. Nah, ini pengetahuan. Sehingga kalau di desa, nah di lemur teh aya kanker. Nah di lemur teh aya tumor. Nah di lemur teh aya jantung. Pola hidup orang desa hari ini sudah mengalami perubahan. Yang terakhir, di lemur aya naon deui anak-anak di bawah usia 17 tahun gagal ginjal. Penyebabnya apa gagal ginjal? Anak-anak mengkonsumsi air gula yang gulanya memiliki unsur-unsur gula yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kesehatan. Gula bibit cikolot itu diminum agar manis. Dia terus konsumsinya tiap hari. Coba lihat anak-anak kita hari ini gak ada yang nyeduh gula di rumah. Semuanya sudah beli minum yang sudah bergula. Apa yang terjadi? Rumah sakit hari ini angka gagal ginjal pada anak usia di bawah umur sangat tinggi. Anak di bawah usia remaja. Ancaman. Kalau seperti itu, buat apa duit banyak kalau kita hidupnya tidak sehat? Buat apa negara pertumbuhan ekonominya tinggi kalau pertumbuhan ekonomi hanya diarahkan untuk membayar rumah sakit, membayar obat, membayar alat kesehatan? Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Semoga
perusahaan ini ke depan bisa menyelesaikan seluruh problem sampah yang ada di wilayah Purwakarta, Subang, Kerawang, Bekasi. Tepuk tangan perusahaan ini. Selesai. Yang terakhir, sampah jadi apa? Sampah itu jadi listrik. Singapura tidak ada sampah, jadi listrik. Cina jadi listrik. Ke depan kita harus mendorong apa? Ke depan harus mendorong juga pembangkit listrik bersumber dari sampah. Kalau sudah seperti itu, sudahlah. Nanti anak-anak sekolah ke sekolah itu bawa sampah dari rumahnya ditukerin sama telur. Oleh sekolahnya nanti dikirim. Kenapa? Karena ekonomi. Nanti setiap hari anak-anak gulungan runtah sama biduiten. Nah, bisa jadi nanti sampah ditukeran ke motor. Nah, yang sulit kita, yang tidak bisa didaur ulang adalah sampah di media sosial. Itu tidak bisa didaur ulang. Tepuk tangan itu sampah. Omongan sampah, apalagi kalau musim pemilu begini, omongan sampahnya banyak, itu tidak bisa didaur ulang. Dan terakhir adalah saya termasuk orang yang berulang-ulang, termasuk yang geleng-geleng kepala terhadap industri ini. Kenapa? Industri itu sudah bikin izin, sudah bayar pajak, tapi masih harus berhadapan dengan desa, dengan lingkungan, dengan kecamatan, dengan kabupaten. Padahal industri ketika sudah bayar pajak, negara harus bertanggung jawab melindungi industri. Dia harus mengerahkan keamanan untuk melindunginya. Dia harus mengerahkan pemerintah untuk menjaganya. Kenapa? Dia sudah ada bayar pajak. Pajak itu perlindungan. Ketika industri bayar pajak, artinya industri itu sudah memberikan nafkah pada negara. Negara itu harus melindungi, harus melayani. Kayak suami pada istri, ketika sudah memberikan, maka dia harus melindungi, melayani. Harus seperti itu. Nah, industri di kita ini paling berat. Namun Karang Taruna nyen proposal teu dibere ngamek. Desa nyen proposal teu dibere ngamek. Kecamatan nyen proposal teu dibere ngamek. Kabupaten, dinas nyen proposal teu dibere ngamek. Padahal sudah bayar pajak. Gak ada kewajiban di ACC proposal. Seluruh proposal yang menjadi kebutuhan desa itu harus selesai dengan apa? Dengan pajak yang sudah dibayarkan. Negara harus mengatur pendapatan pusat daerahnya secara baik. Setelah itu dibelanjakan secara baik untuk kepentingan masyarakatnya. Nggak boleh lagi minta sama industri. Untuk itu ke depan saya akan mendorong agar apa? Agar industri-industri dilayani oleh negara dengan baik. Dilayani jalannya, nggak boleh jalannya jelek karena dia sudah bayar pajak. Dilayani aliran airnya karena aliran airnya tidak boleh jelek. Dia sudah bayar pajak. Dilayani listriknya karena dia sudah bayar pajak agar mendapat aliran listrik yang baik. Kalau kita tidak merubah perilaku ini negara, sudahlah. Kabur semua. Karena Cina listriknya murah, airnya murah, tanahnya gratis. Kalau enggak, lari ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah sudah banyak kawasan industri yang menggunakan tanah negara, tanah PTPN, itu kemudian tanahnya tidak beli. Makanya di Purwakarta banyak pabrik yang mulai geser, upahnya murah. Nah, kenapa saya ngomong itu? Kalau industri di Cilangkap, di Cicadas closing karena layanan pemerintahnya rendah, tidak kuat melawan tekanan lingkungan, urang dieu rek digawe di mana? Rek dahar di mana? Saya katakan kalau di Jatiluhur dulu tidak ada Indorama, tidak akan ada kemajuan di Jatiluhur. Kalau tidak ada Elezen, ya mungkin setelah itu tidak akan ada kemajuan. Di sini juga mungkin kalau tidak ada Indobarat, tidak ada South Pacific, tutup Indobarat yang Pasifik. Alah, lurah ge bal bisa lempang-lempang acan. Ke depan itu malah saya itu menginginkan bahwa bila perlu itu nanti itu negara itu bikin potongan pajak. Bagaimana potongan pajak? Ada pabrik. Di sekitar pabrik dibikin jalan, dibangunin rumah rakyat miskin, dibikin jaringan air listrik, dibikin jaringan air bersih, bangunin sekolah, kemudian berikan subsidi susu pada anak-anak sekolah, subsidi daging, dihitung, diaudit dalam setiap tahun, dia habis berapa. Setelah itu dihitung, kewajiban pajaknya berapa, dipotong. Nah, Anda mendapat diskon pajak karena Anda sudah melakukan percepatan pembangunan. Sebab apa? Setor ke pajak nanti diterima oleh Dinas Pendapatan, diterima oleh Kementerian Direktorat Jenderal Pajak,
nanti masuk ke kas negara, dibahas di DPR, di DPR dipanjang lagi rapatnya, setelah DPR nanti jadi DIPA, DIPA jadi RAB, RAB tender, gagal tender, tetulus. Ya kan? Bikin proyek jalan, nuna warna loba, gagal tender sih nun penyelenggara, nah, tetulus. Uang negara menjadi tidak bermakna. Padahal negara butuh percepatan. Sehingga dulu ketika saya jadi bupati, itu tidak boleh ada uang negara yang nempel di bank terlama. Harus masuk keluar, harus masuk keluar, harus masuk keluar. Kenapa? Karena uang ini dibayarkan untuk pelayanan pada masyarakat, bukan untuk memperkaya bank sebagai pengelola uang. Jadi saya ucapkan terima kasih, sehat untuk semuanya, semangat, semoga kita semuanya menjadi para pengusaha terbaik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.